Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam al-atammani wal akmalani ala al-mab'uth rahmatan lil alamin Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم ما بعد, masih pembahasan ikhwan sekalian, kaum muslimin dan muslimat, barakallahu li wa lakum, tentang hukukul jar, hak-hak tetangga. Berkata penulis hafizahullah, wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridhoinya, qala rajulun ya Rasulullah, ada seorang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ayat dzambi akbaru indallah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Maka Nabi menjawab, an tad'u lillahi nidda wa huwa khalaqaka. Yang pertama yaitu kau berdoa dan beribadah kepada selain Allah, atau kau menjadikan tandingan bagi Allah padahal Allah menciptakanmu. Qala thumma ay, kemudian orang itu bertanya lagi, apa lagi ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, an taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'aka, itu kau membunuh anakmu karena kamu takut dia akan makan bersamamu. Qala thumma ay, kemudian apa lagi ya Rasulullah dosa yang paling gede? Antuzaniya bihalilati jarik, itu kau berzina dengan istri tetanggamu. Setelah itu Allah menurunkan ayat ini, fa anzalallahu azza wa jalla tasdiqaha. Allah Ta'ala menurunkan ayat ini untuk membenarkan sabda Nabi itu dalam surah Al-Furqan ayat 68, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Dan orang-orang yang tidak berdoa, tidak beribadah kepada selain Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan hak, dan mereka tidak berzina, barang siapa yang melakukan itu semua maka dia akan masuk ke jurang neraka namanya athama, yang dalamnya 40 tahun perjalanan. Hadis ini muttafaqun alaih. Di sini syahidnya yaitu yang berkaitan dengan bab, karena ini berkaitan dengan tetangga, hak-hak tetangga. Maka di sini dikomentari oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, wala ba'iqata a'zamu min az-zina bimra'atihi, faz-zina bi 100 imra'atin la zawja laha aisar wa 'inda Allah min az-zina bimra'atil jar. Maka tidak ada dosa yang lebih gede ya yang disebutkan dalam 3 dosa tadi itu tentang zina ya, ketika membahas tentang zina, kecuali zina dengan istrinya tetangga. Maka berzina dengan 100 perempuan yang tidak punya suami lebih ringan di sisi Allah daripada berzina dengan istrinya tetangga. Fa in kana al-jaru akhan lahu aw qariban min aqaribihi in dhamma ila dhalika qati'atur rahim. Apalagi kalau istrinya tetangga itu adalah
kerabat dekat. Apakah itu saudara kandung atau kerabat dekat dari kerabatnya, maka ditambah lagi dosanya, yaitu memutuskan silaturahmi, maka lebih besar lagi fayatadha'aful itsm, maka semakin besar dosanya. Nah, itu ya kawan. Jadi zina itu tidak satu tingkatan bobotnya. Yang paling besar dosa zina adalah jelas menzinai ibu kandungnya misalnya, juga menzinai siapa? Kerabatnya atau keluarga kerabatnya, kemudian tetangganya. Kenapa demikian? Karena yang seharusnya dijaga, seharusnya berbuat baik dengan tetangganya, malah disakiti. Begitu. Tetangganya disakiti dengan cara istrinya itu dizinai. Maka itu dosanya lebih gede, ya, 100 kali zina dengan selain tetangga yang tidak punya suami. Kemudian Anil Miqdad ibn al-Aswad. Oh ya, sebentar ya kawan. Ayat-ayat ini surat Al-Furqan ayat 68. Maka Allah Azza wa Jalla menganjurkan setelah menyebutkan tentang ancaman ini terhadap dosa-dosa tiga dosa ini, Allah Ta'ala menganjurkan untuk bertobat. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanah wa kana Allahu ghafurar rahim. Kecuali orang-orang bertobat, yakni di dunia bertobat, dan dia beriman dan beramal saleh, maka Allah ganti catatan dosa-dosanya dengan apa? Kebaikan. Karena dia bertobat. Wa kana Allahu ghafurar rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Sayang kepada orang-orang yang bertobat. Kemudian dibawakan di sini riwayat dari Al-Miqdad ibn al-Aswad, semoga Allah meridhoinya, berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Ma taquluna fi zina?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pandangan kalian tentang zina? Qalu harramahu Allah wa rasul. Allah haramkan dan Rasulnya juga mengharamkan, kata para sahabat. Fa huwa haramun ila yaumil qiyamah. Zina itu haram sampai hari kiamat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, li ayyazni ar-rajulu bi 'asharati niswatin, sekiranya ada seorang laki-laki berzina dengan 10 wanita, aisaru alaihi min an yazina bi imra'ati jarih, lebih ringan daripada dia menzinai satu wanita, yaitu istri tetangganya. Faqala ma taquluna fi as-sariqah. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana pandangan kalian tentang pencurian? Qalu, maka para sahabat mengatakan, harramahallahu wa rasuluh fahiya haram. Allah dan Rasulnya mengharamkan, maka mencuri hukumnya haram. Qala, maka Nabi bersabda, li an yasriqa ar-rajulu min 'asharati abyat, sekiranya ada seorang laki-laki mencuri di 10 rumah, aisaru alaihi min an yasriqa min jari, lebih ringan bobot dosanya daripada dia mencuri satu rumah tetangganya. Karena tetangga punya hak yang harus kita tunaikan, yang harus ditunaikan. Lah kok ini malah disakiti, yaitu diambil hartanya tanpa hak. Maka penulis hafizahullah mengomentari hadis di atas, sa'alahum sallallahu alaihi wasallam 'anil zina ma'a idrakihim li hurmatihi wa khuturatihi
Nabi SAW bertanya kepada para sahabat tentang zina. Walaupun Nabi tahu bahwa para sahabat itu tahu haramnya zina dan bahaya zina. Liyunabbiha ala amrin ghayat as-su' ghayatan fi as-su' wal khuturah. Yani Nabi ingin memperingatkan tentang perkara yang sangat buruk dan berbahaya. Setelah itu para sahabat mengatakan haramahullah wa rasul wa haram ila yaumil qiyamah. Maka sahabat mengatakan ya itu Allah dan Rasulnya mengharamkan zina itu dan haram hukumnya zina itu sampai hari kiamat. Maka Rasulullah setelah itu sallallahu alaihi wasallam menjawab, li'an yazina ar-rajulu bi 'ashrati niswatin, sekiranya ada seorang laki-laki berzina dengan 10 wanita, aisaru alaihi min an yazina bi imra'ati jari, lebih ringan dosanya daripada dia berzina dengan satu wanita, yaitu istri tetangganya. Mengapa? Li'annal jar lahu minal hurmah, sebab tetangga itu memiliki kehormatan, wal haq, dan memiliki hak, wal dhimam, dan memiliki tanggungan yang harus kita tunaikan. Ma ja'alahu Allahu lahu fi kitabih wa wassa bihi Jibril Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghayatul wasiyah, yang mana Allah Ta'ala berpesan itu kepada kita agar berbuat baik sama tetangga, wal jaril junub, ya, tetangga yang jauh maupun tetangga yang dekat, kita diperintah untuk berbuat baik sama tetangga dalam Al-Quran. Dan juga malaikat Jibril senantiasa mengingatkan Rasulullah SAW, sering mengingatkan kepada Nabi SAW agar berbuat baik sama tetangga, sampai Nabi mengatakan, saya mengira akan turun syariat bakal tetangga berhak mendapatkan warisan. Ternyata tidak. Wa'allaqa Nabi sallallahu alaihi wasallam al-iman billahi wal yawmil akhir bi ikrami wal ihsan ilaih. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan beriman dengan Allah dan hari akhir. Iya. Jadi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya dan menghormati tetangganya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah falyuhsin ila jarih." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya, maka hendaklah dia berbuat baik sama tetangganya. Makanya minimal ya kita dengan tetangga itu minimal ya, kalau ketemu ucapkan salam, assalamualaikum, ya minimal itu ya kan. Ya kalau bisa meningkatlah, tanya kabar, atau kalau ada sedikit kelebihan tetangga itu dikasih oleh-oleh, begitu ya kan. Bahkan di desa, kalau ada seorang nggak nyopo bek tonggo, ya meneng ya ketemu tonggo cuek, itu akhlaknya tidak baik. Betul itu. Ya bukan hanya di desa, di kota juga kan. Ya walaupun kita nggak kenal, nyapalah sama orang, assalamualaikum. Senang orang itu disapa ya kawan. Gimana kabarnya Pak, Bu? Nah begitu ya kawan. Ibu-ibu yang lagi panen itu disapa, assalamualaikum. Lagi panen kan? Nah begitu ya kawan. Senang mereka ya kawan. Oh enggak. Nah, iya nggak apa-apa ya kan disapa ya kawan. Oh cuma meneng aja. Sampai tonggong ini. Isyadah. Apalagi jenggoten, apalagi cadaran misalnya. Oh iku sing jenggoten cadaran iku wis gak nyopo tangga ngono jarene. Nah kan jadinya yang disebut jenggotnya sama cadarnya akhirnya gitu loh. Maka antum yang punya jenggot harus memperhatikan masalah ini. Dan itu tidak bertentangan dengan Islam.
nyopo tonggo itu nggak bertentangan, selama tidak ada fitnah ya. Karena ada sebagian tetangga istrinya nggak mau disapa sama tetangganya, nanti ngamuk deh, carok nanti, ya kan? Nah, kalau yang seperti itu sudah disopo, sopon bojone ae, sing lanang ae. Assalamualaikum. Nah, begitu ya. Ya, begitulah. Sebab kalau kita tidak jarine wong-wong nggak jawani, ya. Ini nggak nyopo mbek wong, nanti dibilang sombong. Sombong. Belum apa-apa sudah dibilang sombong, nggak terima sudah omongan kita orang. Makanya jangan bakhil untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum. Senyum, ramah. Begitu ya, kawan. Ada sebagian orang ngaku salafi, diucapi salam nggak jawab. Ya apa itu? Musibah. Jawab salam, Muslim. Waalaikumsalam. Senyum, ramah. Itu akhlak yang baik. Kemudian mana tadi ya? Ya. Wa an tuhfadha hurmatuh. Yani tetangga itu wajib dijaga kehormatannya. Yani jangan dilanggar kehormatannya. Wa an yadfa'anu, dan dibela. Tetangganya dibela. Bal law hawala ahadun an ya'tadi ala hurmati jarih wa aula man yakum bi maqamah fi dhabi anhu wa dif'a' anhu. Sekiranya ada orang misalnya nih, tetangga kita itu lagi tidak ada, dan dia titip pada kita, maksudnya titip tolong diawasi. Oh nggih, diawasi. Kebetulan ada CCTV yang mengarah ke rumah kita dan rumah tetangga di luar. Pas kita lihat CCTV ada orang bertamu, tamu nggak diundang. Antum jangan diem aja, datang gitu tamu. Mau cari siapa pak? Mungkin mau deladapan gitu. Orangnya Orangnya lagi tidak ada, dan saya diamanai untuk menjaganya. Pelecir, hilang mungkin. Ini kita jaga kehormatan tetangga. Sebagaimana kita juga kalau kita lagi safar, kita titip sama tetangga. Gitu. Kan sekarang ada grup WA kan, grup RT. Boleh titip. Apalagi biasanya kalau Idul Fitri itu orang-orang pada pergi lah, mudik. Titip sudah sama Pak RT atau yang mewakili. Tolong diawasi ya Pak ya, nomor sekian. Itu security diberitahu. Keliling deh. Begitulah seharusnya rukun tetangga, supaya rukun dan huyub. Kemudian jamaah sekalian, ya, amma an yasila bil inhitat wal lu'm wal isaa ila an yakun minhu hadha al ada as-su' wa hadha ghayat ad-danaa wal hiss wa al khissah. Adapun sebaliknya, apabila sudah nggak berbuat baik sama tetangga, malah menyakiti, mencela, berbuat keburukan, mendolimi. Ada sebagian orang menyakiti tetangganya, melempar kotoran, kencing, najis dan sebagainya. Ini harus dilaporkan ke Pak RT. Kalau bisa disertai dengan bukti-bukti CCTV. Harus. Ini loh Pak, apa tetangga kayak gini. Nah, laporkan ke Pak RT. Biar nanti Pak RT yang akan menindak dia. Kalau Pak RT gak didengerin, maka boleh dia lapor polisi. Ada kejadian itu sampai di sidang di pengadilan, gara-gara tetangganya itu zalim. Allah musta'an. Kemudian kama qala sallallahu alaihi wasallam li an yazina ar-rajul bi 10 niswah
aisaru alaihi min an yazina bi imra'ati jari. Sekiranya seorang berzina dengan 10 wanita, bobot dosanya lebih ringan daripada dia berzina dengan 1 wanita, istrinya tetangga. Fal aslu fil jaril muslim an ya'manahu jaruhu wa yakunu mutma'innan min jihatihi ala irdihi wa mali. Hukum asal tetangga muslim, ya hatta kafir juga, kita nggak boleh menyakiti hatta kafir, tetangga kafir nggak boleh disakiti ya. Hatta hewan nggak boleh, hewan kecuali yang boleh dibunuh ya, yaitu ular, tikus, cicak, apalagi ya. Itu ada 5 hewan yang Nabi menyuruh untuk membunuhnya apabila ada di rumah. Khusus untuk ular, apabila ada di dalam rumah jangan langsung dibunuh, tapi disuruh keluar dulu kalau dia jin. Barangkali dia jin. Baik. Jadi tetangga, asal usulnya tetangga itu harus, tetangga yang lain tuh memberikan rasa aman dan ketenangan, kehormatannya dan hartanya. Wal aslu fil jar an yakuna dha aman ma'a jarih, fa huwa ala ma'rifati bi ahwali jarih. Ini tetangga itu merasa aman, maka dia harus tahu kondisi tetangganya, kapan dia masuk rumah. Ya biasanya seperti itu. Yakni kalau dia pulang dari safar biasanya ngasih oleh-oleh, kan gitu ya kawan, bergantian. Begitu pula wa khuruj, kapan dia keluar, yakni apakah keluar untuk salat, apakah keluar untuk safar. Fala tida'u min mithlihi aisar. Maka menyakiti tetangga memang mudah, karena dia tahu kapan tetangganya itu keluar rumah. Li'annahu 'ala ittila'i bi khabayal bait. Sebab dia bisa tahu bagaimana kebiasaan tetangganya itu. Bi khilafil ba'id alladhi, berbeda dengan orang jauh, alladhi in arada sariqat ad-dar aw al-i'tida' 'ala 'ird fa innahu yahtaj ila waqt li sabri ahwali tilka ad-dar. Kalau bukan tetangga, pencuri itu biasanya membutuhkan banyak waktu untuk mengamati, ya, kapan dia akan bertindak untuk mencuri. Tapi kalau tetangga, dia tahu, karena tiap hari bisa lihat, ketemu dengan tetangganya. Maka idza kanat halilatul jar min dawir rahim, apalagi kalau tetangga itu merupakan kerabat, faqad ijtama'at umurun thalatha, maka terkumpul 3 perkara dosa, yaitu al-jiwar, menyakiti tetangga, wal islah, menyakiti orang Islam, wal qarabah, menyakiti kerabat sekaligus. Fayakunul mujrim akbaru inda Allah, sehingga dosanya lebih besar lagi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا جاء في حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنده مقال لكن معناه صحيح. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, ada sebuah hadis diriwayatkan dari Nabi. Nah, kalimat diriwayatkan di sini menunjukkan bahwa sanadnya lemah. Akan tapi kata beliau, makna matan hadisnya itu sahih. Kenapa? Karena dikuatkan oleh ayat maupun hadis yang sahih. Annahu qala, bahwa Nabi bersabda, al-jiranu thalatha, faminhum man lahu thalathatu huquq, wa minhum man lahu haqqan, wa minhum man lahu haqq. Bahwa tetangga itu kata Nabi ada 3 macam, ditinjau dari hak. Ada di antara tetangga itu memiliki 3 hak yang harus kita tunaikan. Ada tetangga yang memiliki 2 hak yang harus kita tunaikan. Ada tetangga yang memiliki 1 hak yang harus kita tunaikan, yang itu menjadi haknya dia. Fa ammal ladzi lahu thalathatu huquq fal jarul muslim al qarib lahu haqqul jar wa haqqul islam
wa haqqul qarabah. Masya Allah. Adapun tetangga yang memiliki 3 hak. Yang pertama, dia adalah memiliki hak tetangga yang harus kita penuhi. Yang kedua, dia muslim. Ya. Apalagi dia kerabat. Sebentar. Fal jarul muslim al-qarib. Ini tetangga yang muslim dan dia adalah kerabat kita, maka dia memiliki 3 hak. Yang pertama, hak tetangga yang harus kita penuhi. 2, hakul Islam, hak Islam. Itu ukhuwah Islam. Hak-hak sebagai seorang muslim. Itu kita ucapkan salam, kita kunjungi kalau dia sakit, kita antar jenazahnya ke kuburan, kita salatkan. Kemudian kalau dia ngundang makan, ya kita datang dengan syarat-syaratnya apabila tidak ada maksiat. Kalau dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, kita doakan yarhamukallah. Maka dia membalas dengan apa? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Begitu ya jamaah. Itu hak muslim. Sekaligus dia tetangga. Dan hak kerabat. Karena kerabat itu punya hak atas kita yang harus kita tunaikan. Kerabat itu siapa? Itu yang berkaitan dengan nasab dari bapak ibu kita, seperti kakek, nenek, paman, bibi, keponakan, kemudian saudara kandung. Itu kerabat dekat dari sisi nasab. Kemudian kerabat dari sisi pernikahan, dengan sebab pernikahan, itu istri kita dan anak-anak, ya. Kemudian juga mertua. Mertua itu termasuk kerabat, ya. Karena dia yang mengizinkan kita menikah dengan anaknya. Kevin ngambil anaknya, terus ini nggak nganggep baik, nggak berbuat baik sama orang tuanya. Dia yang mendidik wanita itu, istrimu itu, dari mulai bayi sampai dinikahkan dengan, dan dia menghormati, dan jelas istri itu mencintai orang tuanya. Maka bukti seorang suami mencintai istrinya, mencintai orang yang dicintai istri, yaitu orang tuanya, yaitu mertuanya, laki itu. Ini penting ya ikhwan. Lah sedangkan Nabi kita Muhammad SAW ketika Khadijah meninggal, beliau berpesan kepada tukang menyembelih kambing itu, nanti bagikan ya sebagian dagingnya, di antara yang berhak mendapatkannya teman-temannya Khadijah. Masya Allah. Itu menunjukkan bahwa Nabi wafa, akhlaknya baik. Wafa itu apa ya? Wafa itu setia dengan istrinya walaupun sudah meninggal, yaitu dengan cara berbuat baik dengan teman-teman istrinya. Begitu ya jamaah. Kemudian yang kedua, yaitu wa amal ladzi lahu haqqan. Adapun tetangga yang memiliki 2 hak, yaitu fal jarul muslim, yaitu tetangga muslim, lahu haqqul jiwar, dia memiliki hak sebagai tetangga yang kita harus berbuat baik dengannya. Yang kedua, haqqul Islam, dia sebagai muslim yang dia punya hak, kita tunaikan hak-hak muslim, yaitu diucap kalau ketemu salam dan lain-lain tadi yang sudah saya sampaikan. Wa amal ladzi lahu haqqun wahid, adapun yang tetangga yang memiliki 1 hak adalah al-jarul kafir, itu tetangga yang agamanya non muslim, yaitu kafir. Dia punya 1 hak, lahu haqqul jiwar, dia memiliki hak tetangga. Misalnya namanya Robert, gimana kabarnya Pak Robert?
Oh baik. Ah, terus kasih ono pota apa jenenge? Jeneng abang ta apa ta ngono ya kan. Nah itu ya kan. Atau oleh-oleh tak apa. Ini Pak Robert ini ada sedikit oleh-oleh. Sewandang dia ya kan. Jadi walaupun tetangga itu non muslim, tetap kita berbuat baik sama dia karena dia punya hak sebagai apa? Tetangga. Inilah Islam. Idza istama'at jiyarah wa qarabah wa Islam. Apabila tetangga kita itu terkumpul, dia itu tetangga, ya dia kerabat dekat dan dia muslim, thumma tuntahaku hadil huquq, kemudian ada seorang yang melanggar 3 hak ini, la syakka anal jurmu dha'af, tidak diragukan lagi bahwa dosa yang dia lakukan itu berlipat-lipat. Fasyari'atu ja'at bil wasiyah bil jar al-ajnabi. Syariat Islam datang untuk menyuruh kita berbuat baik dengan tetangga ajnabi. Ajnabi itu bukan kerabat, walau kana kafir, walaupun dia itu kafir. Apalagi fa kaifa bil muslimil qarib, apalagi tetangga itu adalah seorang muslim, apalagi dia itu kerabat. Gitu ya kawan. An Mujahid, bahkan ya kawan, Syekh Utsman Al-Khamis, antum tahu ya Syekh Utsman Al-Khamis, doktor. Dia pernah ditanya oleh seorang, ya Syekh, apakah saudari kandung kita berhak mendapatkan zakat dari kita? Kata beliau, iya, bahkan lebih daripada itu. Kalau antum kaya, kasihlah dia uang 50 juta. Ngono ya kawan. Saudari kandung itu. Masa antum cuek-cuek dengan saudari antum? Kasihlah dia. Kalau antum punya uang banyak, ya kalau uangnya nggak banyak ya semampunya lah. 500.000 seneng bisa nih, ya kan? Apalagi 1 juta seneng dia. Kasihlah dia. Begitu ya jemaah. Ya minimal kalau nggak punya fulus ya kasih aja buah-buahan gitu ya kawan. Buah-buahan sak kresek, kan senang sudah itu. Sak kresek, kresek gede, cok cilik, sing rada gede, seneng dia. Masya Allah. Saudari kandung kita atau saudara kandung kita. Iya, kasih dia, kata Syekh, 50 juta. Iya benar itu, Allah. Kemudian wa'an Mujahid anna Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ma dhubihat lahu syatun fi ahli, falamma ja'a qala ahdaytum lijarin al-yahudi. Disebutkan dalam Mujahid bin Jabr al-Makki, seorang tabi'i rahimahullah, bahwasanya Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridai keduanya, karena Abdullah dan ayahnya sahabat. Pernah dia, jadi Abdullah ini menyembelih kambing untuk keluarganya. Ada yang menyembelihkan. Ketika datang kambing itu, daging itu, maka dia bertanya dia kepada tukang jagalnya itu, apakah kamu sudah ngasih hadiah kepada tetangga kita ini Yahudi? Masya Allah, tetangga Yahudi, kamu sudah kasih? Ahdaitum lijarin al-Yahudi, 2 kali dia nanya. Apakah kamu sudah ngasih hadiah kambing, daging kambing buat tetangga kita Yahudi? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma zala Jibril yusini bil jar. Jibril alaihissalam senantiasa mengingatkan aku untuk berbuat baik sama tetangga, hatta dhanantu annahu sayuwarrithu, sampai saya mengira bakal tetangga itu punya hak warisan atas harta kita.
Tapi ternyata tidak. Cuma dikasih berapa lah, kalau dia hadir pas pembagian harta warisan dia dapat sedikit supaya dia tidak. Lah mosok wis logo niku enggak dikai iblas. Ya kan? Gitu ya, kawan. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Masya Allah. Kemudian wahada min al-amali bi qaulillah subhanahu. Ini hadis ini dikuatkan, ini juga mengamalkan ayat dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Artinya, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat adil dan berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari rumah kalian. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik sama mereka. Iya. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang adil. Nah, berarti orang kafir itu ada dua macam. Ada yang baik sama kita, ya kita baik sama dia. Kalau orang kafir itu kayak Abu Jahal, menyakiti, boleh nggak kita doakan supaya dapat hidayah? Boleh. Boleh nggak sekenemenan didoakan celaka? Boleh. Kayak Rasulullah mendoakan celaka Abu Lahab dan Sonat itu Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy yang mentertawai Nabi SAW ketika Abu Jahal meletakkan salah jazur, jeroannya onta, ke punggungnya Nabi ketika sujud di depan Ka'bah. Yang lainnya itu tertawa-tertawa. Maka Nabi ketika sujud mendoakan celaka mereka. Ya Allah, alaika bi Abi Jahal. Ya Allah, ya hukumlah Abu Jahal. Disebutkan ada teman-temannya Abu Jahal. Doa Nabi itu dikabulkan oleh Allah sehingga Abu Jahal dan teman-temannya itu terbunuh di medan perang Badar dan dikubur di sumur Badar. Selesai perang, Nabi mendekati sumur itu dan mengatakan, apakah kalian sudah mendapatkan janji dari Allah? Kami sudah mendapatkan janji Allah, itu kemenangan. Ini apakah kalian sudah mendapatkan janji dari Allah buat kalian itu azab? Sampai Umar tanya, ya Rasulullah, kau berbicara dengan mayat? Kata Rasulullah, mereka yakni tidak kalah dari dalam mendengar ucapanku daripada kalian. Jadi mereka sangat mendengar ucapanku. Begitu ya, kawan. Cuman mereka tidak bisa jawab. Famu'amalatuhum bil husnah wa taqdimul hadiyah lahum. Maka berbuat baik, yakni muamalah yang baik dengan orang kafir, tetangga kafir, dan memberi hadiah kepada mereka. Wa mulatafatuhum, dan berlemah lembut dengan mereka. Minat ta'lifi lahum, termasuk itu menjinakkan hati mereka supaya mereka masuk Islam. La'alallah an yahdiyahum, mudah-mudahan Allah memberi hidayah mereka. Bisa berbeda dengan sebab itu ilal Islam, kepada Islam. Jadi kita menampakkan akhlak yang baik. Inilah Islam ya kawan. Yang dituduh oleh orang-orang kafir, Islam ajarannya teroris. Mana teroris? Kita disuruh untuk berbuat baik sama tetangga walaupun non muslim. Islam tidak mengajarkan teror, tapi Islam mengajarkan jihad dengan syarat-syaratnya. Kalau mereka terus mengangkat senjata terhadap kaum muslimin, maka disyariatkan jihad. Tapi kalau dalam suasana damai, maka mereka dilindungi, kita disuruh berbuat baik sama mereka. Antum tahu ya kawan, ada 300 pekerja Cina di Saudi ketika bikin kereta cepat itu loh.
bikin relnya dan semuanya. 300 pekerja Cina di Saudi semuanya masuk Islam. Siapa yang mengajak ya kawan? Koh Stephen dari Indonesia. Sampai Syekh Abdurrahman As-Sudais kaget. Siapa yang mengajak kalian masuk Islam? Ada orang Indonesia itu, Koh Stephen namanya. Koh Stephen dipanggil sama Syekh Abdurrahman As-Sudais dan dijamu makan di rumahnya. Masya Allah, rahimahullah, sudah meninggal Koh Stephen. Kata Koh Stephen, ada di videonya di YouTube. Ketika kami berada di Mekah, tidak tahu apa haji atau umroh gitu ya, kami mendengar ada pegawai-pegawai Cina, ya, tenaga kerja asing dari Cina datang. Maka saya bilang sama kawan orang Saudi, tolong saya dibawakan ke markasnya mereka, ke asramanya dia. Sebelumnya dia beli albek dan lain-lain, makanan, ayam dan sebagainya, banyak jumlahnya. Dia beli makanan anget, terus dibawa ke markasnya orang Cina itu, asrama, dikasih makan, terus didakwai masuk Islam. Ajib itu. Allah ya kawan, Koh Stephen ini jazahullah khair ya. Ribuan orang yang masuk Islam dengan sebab dakwah dia. Ajib Allah. Kemudian waqad kana haqqul jar wa hifdhu auratihi ma'rufan lada ba'd ahli al-jahiliyah. Yaqul Antara. Habis waktu ya ikhwan. Bagaimana ini, mau dilanjut apa? Badal adzan atau cukup ya? Antum biasanya mau liburan ini habis isya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, fadhal akhi adzan ya.